Halo, jadi di video saya kali ini saya akan mengulas mengenai fitur auto hold yang ada di Mazda CX-5, bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara pengoperasiannya. Simak terus video saya ya. Nah, terkait dengan fitur auto hold, pertama-tama yang perlu kalian lakukan untuk mengaktifkan fitur auto hold ini adalah dengan menekan tombol auto hold yang ada di konsol tengah ini. Jadi fitur auto hold ini adalah fitur yang akan tetap menekan rem pada saat mobil berhenti walaupun pedal rem tidak kita injak terus-menerus. Jadi tujuan daripada fitur auto hold ini yaitu jika di kemacetan atau di lampu merah, maka kita tidak perlu capek-capek untuk terus-menerus menginjak pedal rem. Ya, kita tinggal injak pedal rem satu kali sampai mobil berhenti, maka kemudian kita akan lihat ada tulisan hold di tengah ini, yang berarti fitur auto hold sudah aktif sehingga pedal rem tidak perlu diinjak terus-menerus. Nah, sekarang mari kita simulasikan bagaimana cara kerja dan cara penggunaan dari fitur auto hold. Yang pertama harus kita lakukan sebelum menggunakan fitur auto hold ini adalah kita harus mengaktifkan fitur auto hold dengan cara menekan tombol ini yang ada di konsol tengah. Oke, lalu kita coba simulasikan, praktekkan dengan jalankan mobil. Nah, jadi ketika Anda lihat, jadi ketika fitur auto hold sudah dinyalakan dan tuas transmisi sudah ada di posisi D, maka kita lihat di sini ada kata-kata hold yang berwarna hijau di tengah. Ini artinya fitur auto hold sudah aktif. Jadi walaupun kita tidak menginjak pedal rem, maka mobil ini tetap akan berhenti pada posisinya walaupun tuas transmisi di D. Jadi biasanya mobil matic jika tuas transmisi di D namun kita tidak menginjak pedal rem, maka dia akan otomatis berjalan mobilnya. Namun jika fitur auto hold ini sudah aktif, maka kita lihat jika saya lepas pedal rem, ini kaki saya lagi di pedal rem, coba saya lepas kaki di pedal rem. Nah, ini saya bisa rasakan bahwa pedal rem ini tertahan secara otomatis. Jadi pedal remnya tidak terrilis atau tidak terbuka secara otomatis, jadi masih tetap seakan-akan terinjak. Kita lihat mobil tetap berhenti padahal tuas transmisi ada di D. Nah, lalu bagaimana untuk menjalankan mobil ketika fitur auto hold ini sudah aktif? Gampang saja. Di posisi tuas transmisi D, kalian tinggal menginjak pedal gas atau pedal akselerator. Maka kita lihat, maka dia akan fitur auto hold-nya akan mati dan dia akan berjalan. Simple. Jika kita ingin berhenti lagi, kita tinggal injak pedal rem sampai mobil benar-benar berhenti, dan kita lihat sampai ada fitur auto hold yang menyala, maka fitur auto hold ini akan sudah aktif dan kita tidak perlu menginjak rem lagi. Jadi kita bisa lepas injakan kita di pedal rem, mobil tetap berhenti tanpa perlu kita khawatir mobil akan berjalan sendiri. Namun jika kalian memberhentikan mobil secara permanen, kalian harus perhatikan kalian tidak bisa mengandalkan 100% fitur auto hold ini. Kalian harus barengi dengan menekan parking brake, rem tangan otomatis ini. Jadi fitur auto hold ini utamanya hanya ditujukan untuk jika mobil berada di tengah-tengah kemacetan atau berada di lampu merah yang cukup lama, sehingga supaya kaki kita tidak pegal ketika terus-terusan menginjak pedal rem
Anda tinggal cukup sekali menginjak pedal rem sampai mobil berhenti sepenuhnya dan fitur auto hold ini aktif, maka Anda tidak perlu menginjak lagi pedal rem. Anda bisa melepaskan pedal rem, dan ketika Anda ingin berjalan atau ketika lampu merahnya sudah berubah menjadi hijau, Anda tinggal menginjak pedal gas. Anda tinggal menginjak pedal gas ini. Kita lihat, saya menginjak pedal gas. Nah, maka auto hold akan hilang dan mobil akan berjalan kembali. Nah, simulasi yang barusan adalah jika mobil berada di tuas transmisi D. Lalu bagaimana fitur auto hold jika tuas transmisi tidak di posisi transmisi D? Jika tuas transmisi berada di posisi yang lain, contohnya jika tuas transmisi berada di posisi R, maka jika mobil berada di permukaan yang rata, maka fitur auto hold ini tidak akan bekerja. Jadi jika kita sedang mundur dengan tuas transmisi di posisi R, maka auto hold ini otomatis akan tidak bekerja jika permukaan mobil berada di permukaan yang rata. Namun hal itu akan berbeda jika mobil mundur pada permukaan yang curam atau ada ketinggian, maka auto hold akan bekerja supaya menjamin supaya mobil itu tidak meluncur ke depan ketika kita mundur di ketinggian atau kita mundur memasuki ketinggian, maka fitur auto hold akan bekerja. Namun jika kita mundur pada permukaan yang rata atau pada jalanan yang rata, maka fitur auto hold ini tidak akan berjalan. Sekarang coba kita simulasikan. Saya ini berada di permukaan yang rata, jadi mobil berada di jalanan yang rata. Kita lihat, jika saya mengubah tuas transmisi menjadi R, seharusnya auto hold ini akan mati secara otomatis. Jadi tidak akan berjalan. Kita lihat. Jadi posisi sekarang tuas transmisi di posisi D, auto hold-nya nyala, mobil berhenti. Sekarang kita coba injak rem, kita ubah ke posisi R. Nah, kita lihat secara otomatis auto hold akan mati karena permukaan jalan rata atau tidak berada di ketinggian, sehingga otomatis auto hold-nya akan mati. Jadi di posisi tuas transmisi R, fitur auto hold ini hanya akan berfungsi jika mobil mundur pada jalanan yang menanjak. Fitur ini tidak akan berfungsi jika mobil mundur pada jalanan yang rata atau mobil mundur pada jalanan yang menurun. Nah, tadi kita sudah bahas fitur auto hold di tuas transmisi D dan di tuas transmisi R. Sekarang pertanyaannya, bagaimana fitur auto hold jika tuas transmisi ada di posisi P? Jadi jika mobil berada di tuas transmisi P atau N, jadi jika di P atau N, auto hold akan tetap bekerja. Jadi sama seperti jika dia ada di posisi D. Bedanya, kalau ada di posisi P lalu kemudian kita lepas seat belt, maka parking brake akan otomatis menyala dan auto hold akan otomatis mati. Sekarang kita coba. Oke, dia sudah ada di P. Kita lihat auto hold masih menyala. Auto hold masih menyala karena saya masih seat belt-nya masih on. Sekarang jika seat belt kita buka, nah kita lihat auto hold akan otomatis mati dan parking brake akan otomatis menyala. Jadi jika tuas transmisi di tuas transmisi P dan pengemudi membuka seat belt, maka otomatis auto hold akan mati dan parking brake akan otomatis menyala. Nah, kemudian bagaimana jika si pengemudi memasang kembali seat belt? Oke, kita coba. Oke, kita pasang kembali seat belt. Nah,
Jika seatbelt dipasang kembali, maka secara otomatis auto hold juga akan hidup kembali, namun automatic parking brake akan tetap menyala. Kita lihat, otomatis parking brake akan tetap menyala dan auto hold akan otomatis hidup walaupun dia belum bekerja. Sekarang kita simulasikan bagaimana jika tuas transmisi di posisi N ketika auto hold sedang aktif dan sedang bekerja seperti ini. Jadi jika tuas transmisi kita ubah ke posisi N, auto hold akan tetap bekerja. Kita lihat ya, ini sudah di N, auto hold masih bekerja, otomatis bekerja. Namun jika kita lepas seat belt, maka auto hold akan mati dan dia akan otomatis mengaktifkan parking brake. Kita lihat, kita lepas seat belt. Nah, dia akan otomatis mengaktifkan parking brake lalu otomatis mematikan auto hold. Kita lihat. Sama juga di tuas transmisi P yang tadi. Jika kita pasang kembali seat belt, maka auto hold akan menyala kembali. Kita lihat. Nah, auto hold akan otomatis menyala, namun parking brake akan tetap hidup. Gitu. Nah, demikian dulu video saya tentang fitur auto hold yang ada di Mazda CX-5. Jika kalian punya pertanyaan tentang Mazda CX-5 atau masukan tentang materi apa yang sebaiknya saya ulas di video saya selanjutnya, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa juga untuk subscribe jika belum, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.